Good morning. Selamat pagi. Are you alive? Apakah saudara masih hidup? Are you excited? Apakah saudara bersuka cita? Do you feel the power and the revival? Apakah saudara merasakan kuasa kebangkitan itu? Amen. Amin. Okay. Oke. Yes, please, Rabbi. Oh, we have a good news. Yes. We can use the place until 4 p.m. Oh, kita bisa pakai sampai jam 4, saudara. Hallelujah. We have, the Lord gave us extra 30 minutes. Haleluya, kita Amin, punya amin. ekstra waktu 40 menit. Okay. Oke. We have heard a lot of good news. Kita sudah dengar banyak berita baik, But let me give you a little bit of bad news. tapi saya mau kasih sedikit kabar yang kurang baik. Let's look today at what the church is missing. Nah, kita akan melihat apa yang hilang dari gereja. How many of you have members of your family or friends that don't quite understand this messianic walk you are Berapa doing? banyak dari saudara yang punya teman, keluarga yang tidak begitu mengerti tentang iman mesianik ini? Okay, this Okay. message is for you. Maka pesan ini untuk saudara. And I want to give a special greeting. I have not met this gentleman yet. Jadi saya akan memberikan salam yang sangat penting. Saya mungkin belum ketemu dengan I want to greet my seseorang. brother from Japan. Saya ingin menyambut saudara saya dari Jepang. I have not met you yet, sir, but I welcome you. Ya, saya mungkin belum bertemu saudara, tapi saya menyambut saudara ya. Because there's going to be a messianic revival in your country too. Karena akan ada kebangkitan mesianik juga di negara Jepang. Amen. Amin. So what is the church missing? Jadi apa yang hilang dari gereja? We have a blind spot in the church today. Kita memiliki titik yang tidak bisa kita lihat di gereja hari ini. And people like me, pastors, we have a responsibility to correct it. Dan orang-orang seperti saya, pastor yang ada, pendeta yang ada, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hal ini. When I was learning how to drive, Tapi saya belajar bagaimana menyetirnya. my father always told me, watch out for your blind spot. Jadi papa saya selalu mengajari saya hati-hati dengan titik yang tidak bisa kamu lihat ini. If Blind you are spot. in one lane of the road, Kalau saudara sedang berjalan di satu jalur di jalanan, make sure you look behind you, jadi pastikan saudara noleh ke belakang gini. because if there's another car close to you, you may not see it in the mirror. Karena mungkin ada kendaraan lain, mobil lain yang ada di dekat saudara yang tidak bisa saudara lihat di kaca belakang. Because a lot of our vehicles, we have a blind spot. Karena kita memiliki kendaraan itu memiliki titik yang tidak bisa kita lihat. I believe in miracles. Saya percaya dengan mujizat. Do you know how I know there are miracles? Bagaimana saudara tahu saya menyadari mujizat ini? I see how you drive in Indonesia. Saya melihat gimana saudara nyetir di Indonesia, mujizat katanya. You are walking in faith, Wah, saudara berjalan dengan iman, menyetir dengan iman. signs and wonders and miracles. Ini tanda-tanda mujizat yang luar biasa. I saw 1 million scooters. Saya ngelihat ada 1 juta motor ya, sepeda motor. And they go this way and that way. Mereka nyetirnya ke kanan, ke kiri gitu. I was saudara. in the taxi Saya ada di naik taksi, and I was looking out the window. saya melihat keluar jendela, And there was another car about 1 foot away. dan ada satu mobil yang lain jaraknya tuh dekat sekali gitu saudara. And then came a scooter right in between. Tapi kemudian di tengah-tengah ada motor lewat masih bisa. Wow. It was amazing. Ini luar biasa. So this guy is a superhero. Jadi ini kayak ini ya, superhero. He needs to be in the movies doing stunt tricks. Jadi orang ini perlu ada di film-film melakukan stunt. In the few days that I've been here, I have not seen one traffic accident. Beberapa hari saya ada di Indonesia, saya tidak pernah melihat ada satu kecelakaan satupun. I think Indonesians have multiple eyes around their head. Saya pikir orang Indonesia itu punya banyak mata di sekeliling kepalanya ini, saudara. I'm going to talk about a blind spot in the church, Saya akan berbicara tentang blind spot atau titik yang tidak bisa but dilihat di gereja. apparently on the road you don't have a blind spot. Tapi tampaknya saudara tidak punya blind spot itu ya, tidak punya titik You itu. see everything. Saudara bisa melihat di semua arah gitu. It was amazing. Ini luar biasa. So today we have a blind spot. Tapi hari ini kita akan belajar tentang blind spot. I'm going to give you a bit of a review. Saya akan mengulangi sesuatu, saudara. For some of you, you will say, Pastor Matt, I already know this.
Jadi mungkin beberapa saudara bilang, oh Pastor Matt saya sudah tahu tentang ini. But the rabbis of Israel say this: Tapi Rabi Israel berkata seperti ini. it is better for the student to study his lesson 101 times Jadi lebih baik seorang murid itu belajar 101 kali mengulangi rather than just 100 times. daripada hanya 100 kali. So I'm going to say some things that for you, you may have heard before. Mungkin apa yang saya katakan kali ini saudara sudah pernah dengar sebelumnya. But I need you to listen on behalf of those members of your friends and family that are not messianic. Tapi saya berkata ini supaya saudara dengarkan untuk kepentingan saudara-saudara dan keluarga saudara yang mungkin belum mengenal mesianik ini. For most Christians around the world, this is a shocking statement. The fact is, the gospel is Jewish, the Bible is a Jewish book, and Yeshua is the Jewish Messiah. Mungkin pernyataan ini mengejutkan bagi banyak orang Kristen seluruh dunia. Yaitu faktanya adalah kitab perjanjian baru, Injil adalah Yahudi, Alkitab adalah buku Yahudi, dan Yeshua adalah Mesias Yahudi. You know this in this room Saudara tahu di ruangan ini, because you chose to come to a Messianic conference. karena saudara memilih untuk datang di konferensi Mesianik. Some of you are further along on your journey than others. Mungkin ada beberapa masih perjalanannya lebih jauh daripada yang lain. Some people are at the beginning of their journey, Jadi mungkin ada beberapa baru memulai perjalanan ini. and some people like Pastor Benjamin have been on the journey for many years. Atau beberapa orang seperti Pastor Benjamin sudah lama melakukan perjalanan ini. Is there an advantage that the Bible tells us about being Jewish? Apakah ada keuntungan yang Alkitab ceritakan tentang menjadi seorang Yahudi? Is it a benefit to us that Rabbi Shapira is Jewish and we can learn from him? Apakah ada keuntungan bahwa Rabbi Shapira seorang Yahudi dan kita bisa belajar dari dia? Of course. Tentu saja. In the book of Romans, chapter 3, verse 1, Di dalam Roma 3 ayat 1, it asks, what advantage is there in being Jewish? ditulis di situ apa untungnya menjadi orang Yahudi? I could ask a different question. Saya mungkin akan melakukan pertanyaan sedikit beda. What advantage is there in being a man or a woman? Apa untungnya menjadi pria atau wanita? There are benefits to each. Ada keuntungan masing-masing, kelebihan masing-masing. Gifts and strengths given to each. Jadi ada kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki masing-masing. We are meant for mutual blessing. Kita diciptakan untuk saling berhubungan memiliki berkat, memberkati secara mutual. There is a mistake that is made in the modern church. Dan ada kesalahan yang dilakukan oleh gereja modern. In the New Testament it says, in Yeshua there is neither Jew nor Gentile or slave or free or male or female. Di dalam kitab perjanjian baru dikatakan, di dalam Tuhan Yeshua tidak ada lagi pria wanita atau orang Yahudi non-Yahudi. But what this means is that we are equal. Yang mana artinya adalah mestinya kita ini memiliki posisi yang sama. It does not mean that we are all the same. Bukan artinya kita semuanya akan sama satu dengan yang lain. Rabbi Shapira is still a Jew even though he believes in Yeshua. Rabbi Shapira tetap menjadi orang Yahudi meskipun dia percaya Yeshua. I don't become a Jew by following the Messiah in a Jewish way. Saya tidak menjadi Yahudi dengan mengikuti Mesias saya dengan cara pandang Yahudi. Listen to me very carefully. Jadi saudara dengarkan saya baik-baik. If you are a Gentile Apabila saudara adalah bangsa-bangsa lain, and you follow the Messiah in a Jewish way, dan saudara mengikuti Mesias dengan cara Yahudi, don't call yourself a Jew. jangan panggil diri saudara sendiri itu Yahudi. It's a lie. Itu kebohongan. You are not a Jew. You are still a Gentile. Saudara bukan Yahudi, saudara tetap bangsa-bangsa lain. And there's nothing wrong with being a Gentile. Dan tidak ada yang salah dengan saya menjadi bangsa-bangsa lain. Are we glad that there still is a distinction between men and women? Apakah kita tidak suka saudara kalau ada perbedaan tetap antara pria dan wanita? Thank God. Ya kita bersyukur mestinya. Who would I marry? Jadi kalau enggak saya menikah dengan siapa? Gitu. People in my country are very confused at who they marry. Jadi orang-orang di negara saya itu kebingungan semua ya. Saudara ngerti ya? In my country, men think they're women and women think they're men. Jadi di negara saya yang pria berpikir mereka wanita, yang wanita berpikir mereka pria. Bingung saudara.
This is a real thing going on in my nation. Jadi ada ini hal yang nyata terjadi di negara saya. So just because we are unified does not mean that we are all the same. Bukan berarti ketika kita semua disatukan tidak berarti kita sama satu dengan yang lain. Let me give you the truth about the Gentiles. Mari saya berikan kebenaran tentang menjadi bangsa-bangsa lain. This is my favorite word in the Indonesian language, by the way. Jadi ini adalah satu kata favorit di dalam bahasa Indonesia. I could say bangsa-bangsa all day. I love it. Saya bisa ulangi bangsa-bangsa sepanjang hari. It sounds very nice. I like it. Ini kedengaran sangat luar biasa. Saya suka ini. I think the next time someone sees my kippah Jadi mungkin lain kali ada orang lain lihat kipas saya and they say, "Are you Jewish?" dan tanya sama saya, apakah kamu Yahudi? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ya. But here's the truth. Tapi ini kebenarannya, saudara. You're not second class if you're not Jewish. Saudara bukan kelas kedua kalau saudara bukan Yahudi. Amen. Amin. And you are not better or more spiritual if you are Jewish. Dan engkau tidak menjadi lebih baik atau engkau lebih rohani kalau engkau menjadi orang Yahudi. Also, let me remind you, Juga saya ingin mengingatkan saudara, you as a Gentile are not better if you have Yeshua than a Jew that does not have Yeshua. juga saudara tidak menjadi lebih baik kalau engkau memiliki Yeshua dengan orang Yahudi yang belum memiliki Yeshua. Amen. Just Amen. because you have Yeshua does not mean you don't need Yeshua. Artinya kalau saudara sudah memiliki Yeshua bukan berarti saudara juga tidak butuh Yeshua. Jew and Gentile, we both need him. Kita baik Yahudi dan non-Yahudi kita semua membutuhkan Yeshua. Many of us come from different backgrounds in this room. Jadi banyak dari antara kita berasal dari latar belakang yang berbeda di ruangan ini. Even if you come from this nation of Indonesia, look at all of the islands that we have. Meskipun saudara berasal dari satu negara Indonesia, tapi lihat saudara punya banyak pulau. I went to this restaurant with More Andre. Saya pergi ke satu restoran dengan More Andre. Please correct my pronunciation. Tolong perbaiki pelafalan saya. He kalau is salah. from an island called Manado. Manado. Ya, Manado. Berasal Thank you. dari sebuah daerah namanya Manado. Let me tell you about Manado. Ya, saya kasih cerita tentang Manado. The food Ya, is different. ya makanannya beda. A lot of fish. Banyak ikan-ikan. He took us to this Manadonese restaurant. Ya, jadi More Andre bawa saya ke restoran Manado. It was a miracle. Ini mujizat. They had this is it panada, Ya, panada. Tuh, mereka memiliki itu makanan panada and it had the fish in the middle. dan ada ikannya di dalamnya. I was in heaven. Wah, saya seperti di surga, saudara. And then they brought us this ice with the chocolate and the black beans and Ya. Dan ada es yang ada kacangnya itu. wow. Amazing. Wah, luar biasa. I just bought a house. I'm moving to Indonesia. Saya cari rumah, saya mau pindah ke Indonesia. Viva la cendol. Wow, viva la cendol. Oke. So even though we're from various different traditions, Meskipun kita berasal dari tradisi-tradisi yang berbeda mungkin. different foods, different flavors, Makanan yang berbeda, rasa-rasa yang berbeda. we look different. Kita mungkin kelihatan juga berbeda. We don't have to all be the same to have unity in the Messiah. Kita tidak perlu kelihatan sama untuk bisa berada di dalam satu Mesias. Look at the makeup of the 12 apostles. Jadi lihat ini apa yang dikatakan oleh 12 murid. Because only Yeshua would put together a group of these 12 men. Karena Yeshua sendiri yang mengumpulkan kelompok ini. I study group dynamics. Saya mempelajari dinamika kelompok. Some of you in your job, you have to create a team. Jadi beberapa dalam pekerjaan saudara mungkin perlu untuk membangun sebuah tim. Sometimes you not put this person on the same team as this person. Kadang-kadang saudara jangan taruh orang ini di tim ini tapi di tim lain. It's a recipe for disaster. Ini mungkin resep untuk bencana. The makeup of the 12 apostles is counterintuitive.
Jadi ketika pengumpulan 12 murid ini intuisinya itu sedikit berbeda. Multiple times, do you know what they ask among themselves? Jadi seringkali saudara dengar apa yang mereka katakan satu dengan yang lain. Who is the greatest? Siapa yang paling besar? I'm the greatest. Saya yang paling besar. He's the greatest. Apa dia yang paling besar? Let me tell you what Yeshua did. Saya kasih tahu apa yang Yeshua katakan. First of all, you have two sets of brothers in the apostles. Jadi pertama-tama ada dua set saudara di dalam murid Yeshua. This is dangerous. Ini bahaya saudara. Why would you do that? Mengapa engkau memanggil dua set bersaudara ini? Because if there's a disagreement, Karena kalau ada ketidaksetujuan, the brothers are going to be united. jadi saudara ini akan membuat kelompok sendiri, saudara. Even if they're wrong. Meskipun kalau mereka salah, We have two sets of brothers, kita punya dua set ini bersaudara. Peter and Andrew, and Jadi- James and John. Petrus dan Andreas, dan kemudian Yohanes dan Yakobus. And then we have a man named Thomas. Dan kemudian kita memiliki orang yang bernama Thomas. Why do I bring him up? Mengapa saya angkat dia? His name is Toma. Namanya adalah Toma. In Greek, Didymus. Di dalam bahasa Yunani Didymus. What does this word mean? Apa arti kata ini? Twin. Kembar. We have two sets of brothers Kita punya dua set bersaudara and one twin. dan satu kembar. Where's the other twin? Mana kembarannya yang lain? Why wasn't he chosen? Mengapa dia nggak dipilih kembarannya? Perhaps he died. Mungkin meninggal. Perhaps Yeshua said, I want Thomas, but not his brother. Oh, mungkin Yeshua bilang, aku mau Thomas tapi aku nggak mau yang lain. There's another theory that we have from tradition. Kita memiliki teori yang berbeda di dalam tradisi yang ada. Some of the early historians say he was called twin because he looked exactly like Yeshua. Dia dipanggil kembar karena dia perawakannya itu persis dengan Yeshua. That's dangerous. Wah, itu bahaya kan? If you looked exactly like Yeshua, people would have their eye on you. Kalau engkau kelihatan mirip seperti Yeshua, mungkin orang akan memandang engkau lebih. I just saw Yeshua mistreating someone. Saya baru ngelihat Yeshua memperlakukan orang lain tidak adil. No, that's the apostle that looks like him. Oh, enggak, itu muridnya yang kelihatan mirip sama dia. So did he look like Yeshua or did he have a twin brother? We don't know. Apakah dia kelihatan mirip seperti Yeshua atau dia memiliki saudara kembar? Kita tidak tahu. How about this? Bagaimana dengan hal ini? We have Matthew, a tax collector. Kita memiliki Matius, seorang pemungut cukai. And then we have multiple fishermen. Dan kita punya nelayan-nelayan. When they had the miraculous catch of fish, Ketika mereka secara mujizat mereka menangkap ikan-ikan. and the fishermen went to follow after Yeshua, Dan kemudian nelayan-nelayan itu mengikuti Yeshua. the gospel says that James and John left the boats with the hired men. Jadi Yohanes dan Yakobus itu meninggalkan kapalnya dengan orang-orang yang disewa mereka. If your fishing business is large enough for you to have hired men outside the family, you are successful. Kalau saudara memiliki bisnis nelayan, bisnis pemancingan ikan, dan saudara mampu untuk menyewa orang lain, membayar orang lain bekerja dengan saudara, artinya kan bisnis saudara sukses. They may have made a decent amount of money. Mungkin bisnis mereka waktu itu menghasilkan uang yang banyak. So we have a tax collector Kita memiliki pemungut cukai who makes money because he gets money from the Romans. yang mendapatkan uang karena dia dibayar oleh orang-orang Roma. And then we have these successful fishermen. Dan kita memiliki nelayan yang sukses ini. Who is greater? Siapa yang lebih baik? Yes, you're a businessman, Ya, kamu mungkin bisnismen, but you work for our enemy. tapi kamu bekerja untuk musuh. I might work for the enemy, Aku mungkin bekerja untuk musuh, but you smell like stinky fish. tapi kamu baunya kayak ikan amis. This group that was put together makes no sense. Kelompok yang dikumpulkan Yeshua ini tidak masuk akal mestinya. You have a tax collector who works for the Romans Engkau memiliki pemungut cukai yang bekerja untuk bangsa Roma, and a zealot who wants to kill Romans. dan ada orang zelot yang ingin membunuh orang Roma. This is a recipe for Ini- fighting and hatred. Ini adalah resep untuk kelompok ini saling membenci satu dengan yang lain. You don't put a tax collector and a zealot on the same team. Kamu nggak akan naruh pemungut cukai dan orang zelot dalam satu grup. Not to even mention, we have a disciple called Judas Belum kita ada murid yang namanya Yudas who's going to betray him.
yang akan mengkhianati Yeshua. But he's got to be on the team. Tapi dia juga harus ada di dalam tim itu ternyata. Why? Mengapa? It's the only way you get an innocent man on a cross. It's the only way you get an innocent man, Yeshua, on a cross. Itu adalah satu-satunya cara engkau bisa menaruh orang yang tidak bersalah dihukum di atas kayu salib. Someone who is put to death, who has never sinned, the only reason they get there is it was dishonest. Jadi satu-satunya alasan seseorang yang baik bisa digantung di atas kayu salib, satu-satunya alasan adalah dengan cara yang tidak baik. How do you put an innocent man to death? Bagaimana engkau bisa menghukum mati orang yang tidak bersalah? You cheat. Pasti caranya juga tidak baik. But all of these men, with all of their differences, they had a unity because they were under the Messiah. Tapi semua orang dengan latar belakang yang berbeda ini, mereka menjadi satu kelompok karena mereka punya satu hal yang sama, yaitu mereka di bawah Mesias. They were all different, Mereka mungkin boleh berbeda, but they were all Jews. tapi mereka semua orang Yahudi. They had a unity. Mereka memiliki kesatuan. So I have a question. Maka saya mengangkat satu pertanyaan. Why did it take so long for the church to realize the Jewishness of the gospel? Mengapa butuh waktu lama bagi gereja untuk menyadari keyahudian Injil ini? I don't know. Saya tidak ngerti juga, saudara. Many Christians throughout the world don't realize yet that the gospel is Jewish. Banyak orang Kristen di luar sana belum sadar bahwa Injil ini adalah Injil Yahudi. There is a phrase in English that goes like this: familiarity breeds contempt. Jadi ada sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris yang berkata seperti ini, keakraban melahirkan penghinaan. I believe it is possible to be so familiar with Yeshua that we miss out on who he is. Saya percaya karena kita begitu akrab dengan Yeshua, kadang-kadang kita luput, kita lupa siapa dia sebenarnya. When the gospel went out from the Christian church to different nations, Ketika Injil ini keluar dari gereja Kristen kepada bangsa yang lain, the church taught the different nations its hymns and songs. jadi gereja mengajarkan kepada semua bangsa itu himne-himne dan lagu-lagu. In my country, we sing a song like this. Di negara saya kita nyanyi lagu seperti ini. You probably know it too. Mungkin saudara juga tahu lagu ini. What a friend we have in Jesus. Yes, you know this song? Ya, saudara tahu kan lagu ini? You could probably sing the whole thing. Mungkin saudara bisa nyanyikan seluruh lagu. The problem is we have made Yeshua friend and friend and friend and not king. Mungkin kita sedang menaruh Yeshua sebagai teman, tapi belum menaruh Yeshua sebagai raja. I will treat my friend differently than I will treat the king. Saya akan memperlakukan teman saya berbeda ketika saya memperlakukan seorang raja. And yes, if you are on the side of Yeshua, you are a friend of his. Yes. Ya, tapi artinya saudara ketika berada di pihak Yeshua, artinya saudara adalah sahabat Yeshua, ya. But we have brought low the king. Tapi kita sedang menarik rendah posisi raja. We forget that through him the whole universe was created. Kita kadang-kadang lupa bahwa melalui dia seluruh semesta ini dijadikan. We forget that he's coming again to judge the world Kita lupa bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. with a sword that comes out of his mouth Dengan pedang yang keluar dari mulutnya. in power. Di dalam kuasa. Let us not forget who Yeshua is. Biarlah kita tidak melupakan siapa sebenarnya Yeshua ini. Yes. The brothers of Yeshua had a problem. Jadi saudara-saudara Yeshua sendiri memiliki masalah. They were so familiar with their brother Yeshua, they could not accept that he was the Messiah. Mereka begitu akrab dengan Yeshua, mengenal Yeshua, sampai mereka tidak bisa memperlakukan Yeshua sebagai Mesias. We are not Catholic. Kita bukan Katolik. We believe that Yeshua had actual brothers and sisters. Kita percaya bahwa Yeshua memiliki saudara-saudara sebenarnya. The brothers are given names. Jadi bahkan saudara-saudara lakinya memiliki nama. And in the Gospels it says, and aren't his sisters with us? Dan di dalam Injil juga ada saudara wanitanya juga bersama dengan kita. That means there are at least two because it's plural.
Jadi paling enggak Yeshua punya 2 saudara karena jamak saudara. Early tradition says there were 10 children in the family. Yeshua had 4 brothers and 5 sisters. Jadi di dalam tradisi yang ada 10 saudara bersaudara yaitu Yeshua dan 4 laki-laki dan 5 perempuan. In the book of John, we have a very sad verse. Di dalam kitab Yohanes kita memiliki ayat yang mungkin menyedihkan. The brothers are mocking Yeshua and say, "Don't you want to be a public figure?" Saudara-saudaranya mengejek Yeshua, apakah kamu itu nggak mau jadi public figure? Aren't you going up to the feast to show how famous you are? Apakah engkau nggak pergi ke perayaan untuk menunjukkan betapa terkenalnya engkau? Because it says, "For even his own brothers did not believe in him." Karena dikatakan di situ saudara-saudaranya sendiri tidak percaya dengan dia. How can you be so close to someone and not know who they are? Bagaimana saudara bisa begitu dekat dengan seseorang tapi tidak kenal siapa dia? I think we in the church have done this. Menurut saya di gereja pun kita sedang melakukan hal ini. James, Judas, Joseph, and Simon grew up in the same house as Messiah. Jadi Yakobus, Yudas, Yusuf dan Simon itu dibesarkan di rumah yang sama dengan Mesias. There are many people in the church today and even in the Messianic movement. Ada banyak orang di dalam gereja hari ini bahkan di dalam gerakan Mesianik. And they know a lot about Yeshua. Mereka tahu banyak tentang Yeshua. My question is not do you know about Yeshua, but do you know Yeshua? Pertanyaan saya bukan engkau mengerti apa tentang Yeshua, tapi apakah engkau mengenal Yeshua? Is he your chief rabbi? Apakah dia adalah rabi tertinggimu? Do you have the respect? Apakah engkau memiliki respect kepada dia? There was a young man who during the prayers this morning approached the rabbi. Ada seorang anak muda pagi hari ini mendekati rabi. And he picked up one of the tassels of his talit and he kissed it. Dan dia meraih itu ujung tali dan menciumnya. If that's the respect we have for our earthly rabbi, Apabila itu respect yang kita berikan kepada rabi yang kelihatan di dunia, how much more should we respect our chief rabbi Yeshua of Nazareth? bagaimana kita harus lebih menghormati rabi kepala kita yaitu Yeshua sang Mesias. Because it is not this. Karena bukan hal ini saudara. Yeshua, my friend, my buddy, my friend. Yeshua sahabatku ya, sahabatku yang terbaik gitu. Yeshua, my king. Jadi Yeshua rajaku. We need the respect. Kita perlu menunjukkan respect itu. Amen. Amin. In John chapter 7, his brothers were mocking him. Di Yohanes pasal yang ke-7 mereka menghina Yeshua. But something different happens in the book of Acts chapter 1. Tapi sesuatu terjadi di dalam kisah para rasul pasal yang pertama. They are in the upper room. Di dalam kamar loteng. They are praying. Mereka berdoa. And it gives a list of who are there. Dan di situ diberikan daftarnya siapa saja yang ikut. And in the list it says, and his brothers. Dan di dalam daftar itu dikatakan saudaranya. What can change someone from mocking Yeshua to someone who is revering Yeshua? Jadi bagaimana bisa seseorang itu berubah dari seseorang yang menghina Yeshua kepada seseorang yang menghormati dia? Only one thing. Hanya satu hal. When you see your brother nailed to a tree and die, and then you see him alive again, something changes. Ketika engkau melihat saudaramu sendiri itu digantung di atas kayu salib dan kemudian meninggal dan kemudian engkau melihat saudaramu itu hidup kembali, maka ada sesuatu yang terjadi. The blind spot in the church happens because they are denying the power of the resurrection. Salah satu titik yang tidak bisa gereja lihat adalah mereka itu menolak kuasa dari kebangkitan. It's just a fact. Itu hanya seperti fakta. He rose from the dead. Dia dibangkitkan dari kematian. But it doesn't have a daily effect on my soul, on my heart, on my behavior. Tapi tidak memiliki dampak yang secara spesifik di dalam roh saya, di dalam keseharian saya. This is why you need Messianic Judaism. Ini mengapa engkau perlu mengikuti gerakan Mesianik This Yudaisme. is why you need Ahavat Olam Sidur. Ini kenapa engkau perlu memiliki Ahvanu Olam Sidur. Because the prayers that you pray every day start with resurrection. Karena setiap hari doamu itu dimulai dengan kuasa kebangkitan. And when you start your day from a place of resurrection, Ketika engkau memulai harimu dengan kuasa kebangkitan ini, how can you go wrong? bagaimana saudara bisa melakukan hal yang salah? People walk around defeated today.
Jadi ada banyak orang berjalan di dunia ini dengan kekalahan. The resurrection is for you. Maka kebangkitan itu untuk saudara. You need to be resurrected. Saudara perlu dibangkitkan. Amen. Amin. In James chapter 1 verse 1, the writer, who is one of Yeshua's brothers, calls himself a slave to Yeshua. Di Yakobus pertama ayat pertama sang penulis yaitu salah satu dari saudara Yeshua menyebut dirinya sebagai hamba atau budak Yeshua. How have we in the church missed the true identity of the Messiah? Apakah kita di gereja telah kehilangan identitas Mesias yang sebenarnya? If we have missed his true Jewish identity, how would that affect the way that we interact with the world? Jika jawabannya ya kita kehilangan, bagaimana dampaknya terhadap interaksi kita dengan dunia di sekitar kita? Let's look at some problems that can be caused by understanding the Jewish text of the Bible. Mari kita lihat bisa muncul ketika kita tidak memahami konteks Yahudi di dalam Alkitab. If we don't read the Bible from a Jewish context, Apabila kita tidak membaca firman Tuhan dari konteks Yahudi, then we will develop a concept of the other. Those Jews are strange and their culture is foreign to me. maka kita akan mengembangkan sebuah mentalitas mengenal bahwa keyahudian itu lain, itu asing bagi saya. And all kinds of doctrines get crazy and weird because a lack of Jewish context is there. Maka doktrin-doktrin yang ada itu jadi akan aneh karena apa? Karena keluar dari konteks keyahudiannya. If you grew up in church, Apabila saudara berangkat dari gereja, I want you to take your foot saya ingin saudara and kaki stick it out a saudara little bit agak dijulurkan keluar because I'm going to step on your toes a little bit. dan saudara hentakkan kaki saudara sedikit gini. There's a very famous man Ada orang yang sangat terkenal who in a weird way has a connection to you. yang mana di dalam cara yang sedikit aneh mungkin memiliki koneksi dengan saudara. Because he's Dutch. Karena dia orang Belanda. At least I think he's Dutch. I think he's Dutch. Oh, saya pikir dia orang A Belanda. man named John Calvin. Namanya adalah John Calvin. I'm sorry, Mr. John Calvin. You're wrong. Saya minta maaf Tuan John Calvin, tapi kamu salah. The chosen people are not the Christians. Jadi orang-orang terpilih itu bukan orang Kristen. The chosen people are Israel. Orang yang terpilih adalah Israel. Because Yeshua came, that doesn't change that. Karena ketika kedatangan Yeshua itu tidak mengubah hal itu. There is Israel, Ada Israel, and we as Gentiles can be grafted into Israel. dan kita bangsa-bangsa lain itu bisa ditusuk sambungkan ke dalam Israel. We don't replace Israel. Kita tidak menggantikan tempat We Israel. don't cancel Israel. Kita tidak sedang membatalkan posisi Israel. What's another problem that we can have if we don't have the Jewish context? Dan kita lihat masalah lain apalagi yang kita bisa dapati. We have a twisting of Scripture. Kita bisa memiliki ayat-ayat yang diputar balikan. I have people that I know, friends that I love very much, Saya mengenal teman-teman, sahabat dan orang-orang yang saya kasihi. that every time in the Bible the word chosen is there, they say that's the church. Dan mereka membaca setiap kali ada kata terpilih di Alkitab, menurut mereka itu gereja. But we can even develop a bigger problem. Tapi bahkan kita bisa menciptakan masalah yang mungkin lebih besar. Pastor Benjamin was speaking about this earlier, Jadi Pastor Benjamin bicara tentang hal ini sebelumnya. about anti-Semitism in the church. Tentang anti keyahudian di dalam gereja. John Chrysostom and others. John Chrysostom and others. Jadi pendapat dari John Chrysostom dan banyak bapak-bapak gereja yang lain. Martin Luther, the father of the Reformation. Dan Martin Luther, bapak dari reformasi. In the beginning of his ministry, he tried to reach out to the Jews. Di awal pelayanannya dia berusaha menjangkau orang Yahudi ternyata. But when he did it without a Jewish context and a Jewish culture, he failed. Ketika dia melakukannya tanpa mengetahui latar belakang keyahudian dan konteks keyahudian, dia gagal. So rather than change his context, Jadi dia tidak mengubah cara berpikir konteksnya, he said, no more interacting with the Jews. tapi dia justru berkata, saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang They are Yahudi. cursed by God. Mereka sudah dikutuk oleh Tuhan. Shame on this attitude. Jadi sangat mempermalukan tindakan seperti ini. What is the problem?
Jadi masalahnya di mana? If Satan can convince us that the New Testament isn't Jewish, he can keep us from sharing the gospel with Jews. Jika Satan dapat meyakinkan kita bahwa perjanjian baru itu bukan Yahudi, dia dapat mencegah kita membagikan Injil kepada orang Yahudi. Let me give you another shocking statement. Saya akan berikan statement yang lebih mengejutkan lagi, saudara. Dual covenant theology is not biblical. Jadi teologi perjanjian ganda itu tidak alkitabiah. What is dual covenant theology? Apa itu dual covenant theology? I need the Messiah Saya butuh Mesias because I am karena saya bangsa-bangsa. bangsa. Oke. But the Jewish people do not need the Messiah because they have their own covenant with God. Tapi orang Yahudi tidak butuh Mesias karena mereka memiliki perjanjian sendiri dengan Tuhan. If that is true, Apabila itu benar, tear all of Paul out of your Bible. maka sobek semua itu tulisan Paulus dari Tear saudara. all of Peter out of your Bible. Jadi sobek itu surat Petrus dari Alkitab, Yeshua saudara. first came sheep of the house of Israel. Yeshua datang untuk pertama kalinya untuk rumah Israel. The Jewish people need the Jewish Messiah. Amen. Orang-orang Yahudi itu butuh Mesias Yahudi, amin. If Satan can keep the Christians from knowing the Jewishness of the Messiah, they will not have the fullness. Jika Satan dapat mencegah orang Kristen mengetahui keyahudian Mesias, mereka bisa mengalami kepenuhan. We need the Kita butuh untuk mencapai kepenuhan itu. and we only have the fullness when we reattach to the roots of our faith. Dan kita hanya bisa mengalami ketika kita terhubung akar yang sejati. We have a blind spot in the church today. Kita memiliki titik yang tidak bisa kita lihat, blind spot dalam gereja hari ini. We need a new pair of Jewish glasses. Kita membutuhkan kacamata cara pandang Yahudi. Last year, I had to renew my driver's license, Jadi saya harus memperbarui SIM saya, saudara. and I did not. Dan saya waktu itu tidak memakai kacamata saya. I became accustomed to sometimes not wearing. Kadang-kadang saya terbiasa tidak saya pakai kacamata. To renew my life by having a vision test, Dan saya harus memperbarui SIM di situ tes melihat. and they said, "What does it say on this line?" Jadi petugasnya tanya, Pastor Matt ini baris ini ngomong apa? I did not get it right. Saya nyebutnya salah, saudara. I read the line. Saya yang ada di baris itu. That's not what the line. Tapi petugasnya bilang, bukan, itu barisnya enggak ngomong seperti itu. You just gave us a recipe for chendol. Kamu bukan resepnya es cendol, katanya. They said, "I'm sorry, you failed the test. You cannot have a license." Petugasnya bilang, maaf, engkau Pastor Matt, kamu enggak bisa dapat SIM yang baru. I have to drive. Loh, tapi saya berkata, saya harus nyetir. You can't see. Tidak bisa lihat kok. You need glasses. Engkau butuh kacamata. I said, "I have glasses." Loh, saya punya kacamata, katanya. They said, "Then why aren't you wearing them? Dan mereka berkata, kenapa kamu nggak pakai If you're kacamata? not wearing the glasses, you will fast." Kalau engkau tidak pakai kacamatamu, kamu gagal. Sometimes the problem is you come to movement and you put on glasses. Kadang-kadang engkau datang kepada gerakan mesianik, engkau memakai kacamata. But when pressure comes, Ketika memakai, tetapi ketika tekanan when you datang, are ridiculed, ketika engkau dipermalukan, you take them off. kacamatanya. If you have the glasses on, Kalau saudara pakai kacamatanya, you will pass the test. engkau melewati tes itu. Once you see the Bible in its Jewish context, you cannot see it any other way. Jadi apa maksudnya engkau melihat Alkitab membaca dengan konteks Yahudi, engkau tidak bisa melihatnya dengan konteks yang lain. Finish by having a prayer for our Christian brothers and sisters. Saya akan menyelesaikan dengan doa untuk saudara-saudara kita. Book of Zechariah chapter 8, it says that 10 men from the nations will grab the tzitzit of the tassel. Sakaria 8 ayat 23, 10 orang dari bangsa-bangsa lain akan memegang tzitzit dari seorang Yahudi. Jadi orang itu memiliki peran. We must grab the garment of the Jew. Yaitu kita harus berpegang kepada orang Yahudi ini. But the Jew has a
Tapi orang Yahudi juga memiliki peran. The Jew must extend the garment that can be grasped. Seorang mengulurkan sisitnya supaya raih. This is not just a nice conference time. Ini bukan hanya konferensi biasa di mana kita memiliki waktu yang menyenangkan. Rabbi Shapira has at great expense Jadi Rabbi Shapira melakukan perjalanan ini dengan pengorbanan yang sangat besar. this conference has been put on at great expense Dan konferensi ini juga dilakukan dengan pengeluaran yang sangat besar. so that he can extend the garment. Supaya bisa mengulurkan kainnya itu. Do not take it for granted. Jadi jangan saudara anggap hal ini menjadi hal remeh. A rabbi has flown halfway across the world to be here to offer his students. Jadi Rabi sudah terbang separuh dunia melakukan perjalanan yang panjang untuk menawarkannya kepada saudara. Saudara bisa menjadi muridnya. Your excuses are done. Jadi alasan saudara tidak punya alasan lagi. Come on, Rabbi, and study from a kosher. Jadi mari belajar dengan Rabi dan belajar di dalam yeshiva yang kosher. Jadi saudara bergabunglah dengan sufu. Trust me, Jadi saudara percaya dengan saya. you need it. Saudara memerlukannya. Don't join the yeshiva. Karena kalau saudara tidak bergabung dengan yeshiva, You are at the mercy of unkosher teaching and internet. maka saudara itu seperti diombang-ambingkan di dalam pengajaran yang mungkin tidak kosher di internet. Have spot. Jangan miliki titik blind spot ini. Humble yourself Saudara rendahkan diri saudara. under the talit of the rabbi Mari ikut bergabung bersama-sama di dalam talit Rabi yang ada. because he is the talit of our chief rabbi Yeshua. Karena di bawah talit Rabi tertinggi kita Yeshua. Would you pray with me? Marilah kita bersama-sama dengan saya. Our Father in heaven, Bapa yang ada di surga, we thank you for this opportunity. bersyukur untuk kesempatan ini. We thank you that Rabbi Shapira is extending the garment. Kami bersyukur bahwa Rabbi Shapira itu mengulurkan kainnya. Help us to take hold of the garment. Bantu kami supaya kami bisa meraih. Help us to humble ourselves and learn. Bantu kami supaya kami bisa merendahkan diri kami untuk belajar. Help us to the roots of our, Bantu kami untuk kami bisa kembali kepada akar dari kepercayaan kami. because the future of the movement is dependent upon us. Karena dari gerakan ini tergantung dari kami. Help raise up many students in Indonesia Tolong Rabi supaya membangkit dari Indonesia. so that they will be leaders, Supaya mereka menjadi pemimpin. so they will raise up disciples. Supaya mereka juga membangkitkan murid-murid yang We lain. pray for hundreds and thousands of synagogues to grow up in Indonesia. Kami berdoa supaya dan bahkan ribuan sinagog itu And dibangkitkan we dari. for the power of revival to be here, Dan kami berdoa untuk kuasa kebangkitan itu ada di tempat ini. even after we leave this conference. Bahkan ketika sesudah kami meninggalkan konferensi Help ini. us to do the hard work of discipleship. Tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan pekerjaan berat, yaitu pemuritan ini. Help us be successful. Tolong kami supaya kami menjadi sukses. We give all of the glory to our Messiah and Chief Rabbi, Yeshua of Nazareth. Kami kembalikan segala hormat dan pujian kepada Mesias kami dan Rabi kami yang tertinggi, yaitu Yeshua Sang Mesias. In His name and in His merit we pray all of this. Dan di dalam namanya dan di dalam kebaikannya kami berdoa. And all of the believers said, Dan mari kita semua yang percaya katakan, Amen. Amin.